Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel S3 Serba Serbi Seru. Channel yang membahas tentang tips, motivasi, afirmasi, berita, hiburan, dan segala sesuatu yang seru yang ada di sekitar kita. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang setidaknya 15 tips yang bisa kita lakukan agar supaya doa-doa kita, harapan kita cepat terkabulkan. Simak ya guys. Tips yang pertama, upayakan untuk berpakaian yang bersih. Memakai pakaian yang suci, yang bebas dari najis, kemudian pakaian yang halal. Selanjutnya, konsumsilah makanan dan minuman yang halal, karena pakaian, makanan, dan minuman yang haram dapat menyebabkan tertolaknya doa-doa kita. Tips yang kedua, berdoalah dengan menghadap ke kiblat, karena ini merupakan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tips yang ketiga, sebutlah nama Allah, lalu bertahmidlah memuji Allah, lalu bersolawatlah kepada Nabi, karena doa yang tidak disertai dengan solawat kepada Nabi akan tertahan. Lalu angkatlah kedua tangan dan gabungkanlah keduanya. Selanjutnya, tips yang keempat, berdoalah dengan doa-doa yang ringkas namun maknanya luas, bukan dengan doa-doa yang penuh dengan sajak yang rumit umpamanya. Dan berdoalah dengan tidak memaksa. Contohnya, Tuhan, jodohkanlah aku dengan dia. Jika dia berjodoh dengan orang lain, maka aku ikhlas menjadi orang lain itu. Dan sebaik-baik doa adalah doa yang termaktub di dalam Al-Quran, atau doa yang berasal dari sunnah Nabi, atau berdoalah dengan bahasa yang kita fahami dan kita kuasai. Contohnya, Robbi, gemukkanlah dompetku dan kuruskanlah badanku. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. رزقا طيبا وخيرا واسعا وحلالا مباركا. Tips yang kelima, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaanmu dan Dia kuasa mengabulkan segala sesuatu. Tips yang keenam, memperbanyak istighfar atau memohon ampun pada Allah. Karena orang yang sudah diampuni, maka doanya akan cepat terkabul. Seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Di zaman itu pernah terjadi musim kemarau panjang. Lalu Umar mendatangi Ibnu Abbas untuk meminta agar supaya Ibnu Abbas berdoa kepada Allah. Maka Ibnu Abbas pun berkata, sesungguhnya tidaklah turun musibah dari langit kecuali karena perbuatan dosa, dan musibah ini tidaklah akan hilang kecuali dengan taubat. Tips yang ketujuh, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan penuh harap, merendah diri dan merendah hati di hadapan Allah. Tips yang kedelapan, berdoalah dengan lirih, penuh harap, menghibah, dan penuh dengan ketundukan. Syariat mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu tidak terlalu rendah suaranya dan tidak terlalu tinggi. Yang benar adalah jalan tengah di antara keduanya.
Tips yang ke-9, berdoalah terus-menerus, jangan lekas menyerah dan jangan tergesa-gesa. Karena Rob yang sedang kalian mintai itu tidaklah memiliki hutang yang harus segera dibayar. Karenanya bersabarlah. Selanjutnya, tips yang ke-10 adalah mengulang-ulang doa hingga 3 kali. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa apabila Nabi berdoa, beliau mengulanginya hingga 3 kali. Dan apabila beliau meminta, maka beliau mengulangnya hingga 3 kali. Jadi, doa itu disyariatkan untuk diulangi. Yang tidak boleh diulangi itu adalah kesalahan. Yang ke-11, doakanlah diri sendiri, setelahnya baru mendoakan orang lain. Hal ini sebagaimana petunjuk yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tips yang ke-12, jika dirasa perlu, boleh meminta untuk didoakan oleh orang soleh dengan tidak menyandarkan diri kepadanya, dan berharap agar orang saleh itu juga mendapatkan manfaat yang sama dengan yang kita dapatkan. Sebagaimana sahabat yang meminta didoakan oleh Nabi, atau sahabat yang meminta didoakan oleh sahabat yang lainnya. Jika hendak meminta didoakan agar segera mendapat jodoh kepada seorang teman yang sudah beristri, maka sebaiknya berhati-hati, sebab doa itu akan diaminkan oleh malaikat dengan perkataan, untukmu hal yang sama. Kasihan kan dengan teman kita yang tiba-tiba mendapatkan lemparan benda-benda asing dari arah dapurnya misalnya. Tips yang ke-13 agar supaya doa-doa kita lebih cepat diijabah adalah meminta didoakan oleh orang sakit setelah kita mendoakannya. Para ulama menjelaskan hikmahnya bahwa orang sakit biasanya tidak sibuk dengan perkara-perkara dunia. Orang sakit biasanya sibuk dengan zikir, mengingat Allah. Mereka sibuk mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun. Dan juga Allah memandangnya dengan rahmat, karena ujian sakit yang diberikannya adalah untuk menghapus dosa-dosanya. Karena kedekatan orang yang sedang sakit inilah kita dibolehkan meminta doanya. Tips yang ke-14, berdoalah di tempat-tempat yang mustajab, seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan seluruh masjid di muka bumi. Tips yang terakhir, tips yang ke-15, berdoalah pada waktu-waktu yang mustajab, seperti di bulan Ramadan, sepertiga malam yang akhir, atau di waktu sahur. Dan jangan lupa untuk menutup doa dengan ucapan tahmid walhamdulillahirrabbilalamin, sebagaimana ucapan penghuni surga. Agar durasi video ini tidak terlalu panjang, maka untuk tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa dan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, insya Allah akan dibuatkan video tersendiri. Demikianlah video tips mengetuk pintu langit ini. Semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Jangan lupa ya, klik subscribe, klik lonceng notifikasi, klik like, komen, dan share-nya agar kami makin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Assalamualaikum.